Kisah Asbabun Nuzul Surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah berada pada urutan surat ke-9 dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 113 turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Keseluruhan surat ini berjumlah 129 ayat. Kata At-Taubah memiliki arti pengampunan yang berulang kali disebutkan dalam beberapa ayatnya. Abu Thalib merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah. Sepeninggal Abdul Muthalib, tugas pengasuhan Muhammad kecil diemban oleh Abu Thalib. Kala itu Nabi Muhammad masih berusia 8 tahun. Abu Thalib bukanlah sosok paman yang hidup serba berkecukupan di antara paman-paman Nabi yang lain. Namun Abu Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Hal itulah yang membuat kakek Nabi mempercayakan Muhammad kecil kepadanya. Sejak saat itulah Abu Thalib menjadi pelindung Muhammad kecil hingga tiba masa dewasa. Bahkan setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib tetap menjaganya dari celaan dan serangan kaum kafir Quraisy yang membenci beliau. Beberapa kali Abu Thalib menjadi perisai bagi Nabi Muhammad karena Abu Thalib termasuk orang tua yang disegani di Mekah. Selama Abu Thalib masih hidup, kaum Quraisy tidak berani menghabisi Nabi Muhammad. Setidaknya di hadapan Abu Thalib, kaum Quraisy tidak terang-terangan menyerang Nabi. Memasuki tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib tidak dapat banyak membantu dakwah Nabi Muhammad seperti sebelum-sebelumnya. Hal ini dikarenakan usianya yang sudah menginjak kepala 8 dan tubuh yang mulai sakit-sakitan. Kaum kafir Quraisy yang mengetahui kondisi Abu Thalib sesekali datang untuk menjenguknya. Tanpa rasa sungkan, mereka meminta kepada Abu Thalib yang sedang sakit agar bersedia menghadirkan Nabi Muhammad di hadapan para pemuka Quraisy. Setelah Nabi Muhammad datang, Abu Thalib menjelaskan permintaan dari kaumnya. Wahai keponakanku, mereka semua ini ingin agar engkau menghentikan dakwahmu dan tidak saling mengganggu urusan masing-masing. Maaf paman, aku tidak bisa berhenti untuk berdakwah meskipun engkau sendiri yang memintaku. Para pemuka Quraisy geram melihat jawaban dari Nabi Muhammad. Hari demi hari, kondisi kesehatan Abu Thalib semakin memburuk. Hal ini membuat Nabi Muhammad khawatir. Kekhawatiran terbesar Nabi adalah bahwa paman tercintanya enggan melepaskan diri dari ajaran kakek mereka. Sampai pada hari meninggalnya Abu Thalib, Nabi Muhammad terus berusaha untuk mengajak Abu Thalib agar mau masuk Islam. Wahai pamanku, katakanlah La ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan pembelaan untukmu di sisi Allah. Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di samping Abu Thalib berusaha mencegah ajakan Nabi Muhammad terhadap pamannya. Wahai Abu Thalib, apakah engkau sekarang membenci agama ayahmu? Pasti Abdul Muthalib akan kecewa jika engkau mengkhianati keyakinannya. Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa ketika Abu Thalib lebih memilih agama kakek mereka dibandingkan masuk Islam bersamanya. Maafkan paman, nak. Aku tetap berada di atas agama Abdul Muthalib. Itulah kalimat terakhir yang terucap dari bibir Abu Thalib sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di dunia. Nabi Muhammad tidak menyangka bahwa hari ini adalah hari terakhir beliau melihat paman tercintanya. Aku akan memintakan ampunan untukmu, paman, selama hal itu tidak dilarang oleh Allah. Namun perkataan Nabi Muhammad tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Surat At-Taubah ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam.
Atas dasar pengorbanan Abu Thalib yang besar untuk Nabi Muhammad dan umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadanya. Demikianlah akhir kisah asal mula turunnya surat At-Taubah ayat 113. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu manusia tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada seseorang yang dikasihinya, kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki hal tersebut terjadi. Wallahu a'lam bishawab.